Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi majma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas bab tentang tipu daya iblis terhadap para penceramah. Nah, ini juga ya harus diperhatikan kepada para penceramah, para dai. Karena iblis gampang sekali membuat para penceramah ini yang tadinya dia ikhlas, lalu kemudian semakin ke sini dia jadi tidak ikhlas. Disebabkan apa? Disebabkan barangkali ketika dia ingin berpidato, lalu kemudian dia ada halangan dan digantikan oleh orang lain. Sehingga ketika digantikan oleh orang lain ini, ternyata jamaahnya lebih semangat. Nah, oleh karena itu, ketika jamaahnya semangat, lalu kemudian panitia mengundang si penceramah tadi yang sebagai pengganti terus-menerus. Nah, disinilah iblis ini menanamkan kebencian kepada si penceramah yang pertama. Nah, akhirnya si penceramah yang pertama yang tadinya memang ikhlas dianya, nah ternyata dia tidak ikhlas. Bisa jadi hal seperti ini, sebab kita tidak tahu yang namanya hati ya. Nah, apalagi ketika ada satu orang yang berceramah di satu majelis, yang satunya biasa-biasa saja, tidak membuat penonton misalkan tidak membuat jamaah itu tertawa, tidak membuat jamaah itu semangat. Nah, lalu kemudian langsung datang si penceramah yang kedua. Ternyata si penceramah yang kedua ini, membuat para jamaah itu tertawa, membuat para jamaah itu semakin semangat. Nah, maka bisa jadi di hati si penceramah yang pertama ini jadi kesel, ada timbul iri, ada timbul rasa dengki dalam dirinya. Maka hati-hatilah ya para penceramah. Dalam hal ini, kalau kita benar-benar ikhlas, insya Allah ya. Kalau kita benar-benar ikhlas, insya Allah kita nggak akan timbul rasa dengki dalam diri kita ketika melihat ada orang yang memberikan nasihat, ada orang yang memberikan ilmu kepada orang lain. Nah, ini seharusnya tidak jadi masalah kalau hati kita memang benar-benar ikhlas. Itu ya, itu harus kita hati-hati terhadap hal demikian. Lalu kemudian iblis juga terkadang membuat para penceramah ini lebih banyak bercerita daripada memberikan ilmu itu sendiri. Betul, terkadang di dalam cerita kita mendapatkan sebagian ilmu. Kadang dalam cerita ini orang-orang menjadi termotivasi. Akan tetapi kebanyakan cerita, apalagi cerita tersebut tidak ada dasarnya, tidak ada riwayat-riwayat dari mana, atau hanya mengada-ngada cerita saja. Yang tujuannya untuk apa? Memotivasi orang lain. Membuat orang itu semangat. Membuat orang itu hatinya luluh. Membuat orang itu hatinya lembut. Dan yang lainnya. Nah, dan tujuannya adalah itu baik. Tujuannya baik. Yang dikhawatirkan nanti adalah ketika cerita-cerita tersebut disandarkan di dalamnya atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sama sekali contohnya ya tidak ada riwayat-riwayat yang mengatakan demikian. Nah, ini hati-hati ya kepada para penceramah. Hendaklah cerita tersebut dipastikan dulu. Apakah itu hanya cerita dongeng belaka atau hanya untuk membuat para jamaah ini tertawa. Tapi jangan sekali-kali cerita-cerita demikian disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, hendaklah dia mempersiapkan dirinya ke dalam api neraka, atau hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya ke dalam api neraka. Itulah dia ya, ujian bagi penceramah. Nah, lalu kemudian ada juga si penceramah ketika berada di majelis tersebut, di samping dia banyak-banyak nyanyi, dia modifikasi. Dia modifikasi, banyak nyanyi, terus sambil pakai musik.
Lalu kemudian di sana ada jamaah laki-laki, ada jamaah perempuan, tidak ada sekat sama sekali. Lalu kemudian si penceramah ini ya terkadang kita lihat juga di media ya, kita lihat di media yang dimana disengaja ya lampunya itu dimatikan, lalu kemudian disuruh untuk menyalakan flash, lampu flash HP itu, lalu kemudian angkat tangan, lalu kemudian sambil nyanyi diiringi dengan musik, kan kerennya kelihatannya keren, tetapi ini berbahaya ya, akan terjadi atau akan timbul nantinya banyak perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian di antara talbis iblis terhadap penceramah, yaitu iblis membuat si penceramah ini mencari-cari tema atau mencari-cari cerita yang lucu, yang sekiranya membuat jamaah itu tertawa, yang sekiranya membuat jamaah itu semangat dengan ceritanya. Akhirnya dicarilah cerita-cerita, dongeng-dongeng begitu ya, padahal dongeng itu dongeng dusta. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, saya menjamin ya surga bagi orang yang meninggalkan perkataan-perkataan dusta. Akan tetapi si penceramah ini kekeh tetap dengan cerita-cerita dustanya, cerita-cerita yang dibuat-buat sendiri. Nah, dampaknya apa dampaknya nanti? Orang itu kan sering tertawa, jadi hatinya itu semakin keras. Sehingga kalau disampaikan ilmu yang seriusnya ini tentang hadis, misalkan mereka ya pasti ngantuk. Nah, dampaknya apa juga kepada para jamaah? Ketika disuguhkan atau ketika dipanggilkan seorang ustadz, yang sekiranya ustadz itu membahas tentang hadis, tentang tafsir, maka akan apa jamaahnya nantinya? Banyak yang ngantuk jamaahnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara talbis iblis selanjutnya adalah ketika penceramah lebih dari satu orang di satu majelis. Nah, pada saat itulah terkadang iblis membisikkan hati kepada salah satu si penceramah, atau misalkan pada satu majelis tersebut ada empat penceramah. Yang satu ketika dia berceramah biasa-biasa saja. Yang kedua masih mending, alhamdulillah. Yang ketiga jemaah sudah ketawa-ketawa jadinya. Yang keempat, jemaah semakin semangat. Nah, terkadang salah satu dari mereka ini ada yang dibisikkan oleh iblis, ada yang dibisikkan oleh setan. Nah, tuh. Misalkan yang tadi yang biasa-biasa saja ini ya, yang biasa-biasa saja. Aduh, dia kok. Jadi ditanamkan rasa benci kepada penceramah yang lebih bagus daripada dia. Lalu kemudian iblis tidak menyerah di situ saja. Nah, iblis juga membisikkan kepada orang yang membuat si penceramah ini, yang membuat jamaahnya pada tertawa semakin semangat. Nah, datanglah setan kepada dia, membisikkan bahwa dia paling keren di antara penceramah-penceramah yang lain. Dia lebih bagus daripada penceramah-penceramah yang lain. Audien lebih suka dia daripada penceramah yang tiga ini. Timbullah rasa ujub dalam dirinya, timbul rasa sombong dalam dirinya. Nah, dia terjerumus dalam perkara ini. Itu hati-hati ya kepada si penceramah. Maka kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keikhlasan dalam hati kita ketika kita menyampaikan sebuah ilmu dimanapun itu ya. Ada juga ya si penceramah sebagai bentuk tipu daya iblis terhadap dia itu adalah ketika dia diundang di sebuah masjid misal. Dia diundang di sebuah masjid, dia sudah hadir di sana, ternyata jamaahnya sedikit. Lalu kemudian besoknya dia diundang di masjid yang lain. Ternyata jamaahnya banyak. Dia semakin semangat jamaahnya banyak. Kalau jamaahnya sedikit, dia tidak semangat. Nah, ini juga bahaya. Nah, di hari ketiga atau di bulan selanjutnya. Yang pertama,
yang majid yang jamaahnya sedikit yang pertama kali mengundang si penceramah ini. Lalu kemudian yang kedua, nah, mengundang juga ustadz yang sama, tetapi jamaah majid yang kedua ini lebih banyak. Akhirnya si penceramah karena punya pengalaman bahwa majid yang pertama jamaahnya sedikit, lalu kemudian majid yang kedua jamaahnya banyak, dia memilih jamaah yang banyak. Padahal yang pertama kali mengundang dia itu adalah majid yang pertama dan dia katakan iya. Lalu kemudian setelah majid kedua ini mengundang dia juga, dia telepon deh. Ya, dia telepon panitia di majid yang pertama, dia katakan apa? Bentrok ternyata dengan majid yang lain. Ini termasuk tipu daya iblis. Nah, jadi dia membuat si penceramah tidak ikhlas dalam menyampaikan ilmunya. Mau sedikit mau banyak, kalau orang itu ikhlas, dia akan tetap menyampaikan. Siapa yang mengundang misalkan pertama, itu akan tetap, ya, dialah yang pertama didatangi. Begitu. Nah, jadi hati-hati kepada para penceramah, termasuk dari saya sendiri. Ya. Senantiasa kita berdoa supaya Allah memberikan kita keikhlasan dalam berceramah. Nah, termasuk ini juga, termasuk di sini di YouTube ini misal. Kita buat konten, oh ternyata yang nontonnya sedikit, jadi lemah. Nontonnya yang banyak, oh semangat. Jadi kan tidak ikhlas dirinya untuk menyampaikan ilmu. Padahal di zaman sekarang ini Allah mempermudah kita untuk menyampaikan ilmu dimanapun. Mau yang nontonnya 1 orang, mau yang nontonnya 2 orang, terserah. Yang penting sampaikan sajalah ilmu itu. Nah, insya Allah ya kalau kita ikhlas, kita akan tetap semangat dalam menyampaikan ilmu ini. Yang akan menjadi saksi bagi kita nanti di akhirat. Bahwa kita sudah menyampaikan hal tersebut. Kita pernah ngaji, kita pernah membaca, kita pernah mendengar dari guru-guru kita, maka kita sampaikan. Kalau tidak ada jamaah kita secara realnya, ya di dunia nyatanya, bukan di dunia maya maksud saya, maka kita lakukan di dunia maya. Nah, itu insya Allah nanti ya kalau kita ikhlas, mudah-mudahan itu akan bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi yang menonton video kita. Nah, itulah ya di antara beberapa talbis iblis terhadap si penceramah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.